Halo sahabat kripto, selamat datang kembali di channel Crypto News ini ya. Baik teman-teman, kita akan membahas sedikit lagi mengenai Pi Network ya. Nah, di luar sana banyak yang mungkin pesimis ya pada Pi Network ini, Bitcoin ini, karena mereka bilang tidak ada likuiditas katanya ya. Karena siapa orang yang mau menghold atau membeli sesuatu yang tidak berharga katanya ya. Banyak informasi-informasi yang negatif yang menurut saya mungkin mereka kurang flashback sedikit ya ke masa lalu teman-teman ya. Kita akan coba bandingkan secara head to head nih antara Pi Network dengan Bitcoin. Tentunya harus fair. Harus fair gimana? Jangan bandingkan Bitcoin sekarang dengan Pi Network sekarang, yaitu ngaco teman-teman ya. Kita harus fair. Kita akan coba sandingkan, kita akan lawankan nih ya antara Bitcoin dan Bitcoin ini, Pi Network ini. Tentunya harus sama-sama di awal kemunculannya. Jangan saat ini Bitcoin sudah ada liquidnya, sudah ada banyak vendornya, sudah ada banyak investornya, disandingkan dengan Pi Network yang baru saja terbentuk teman-teman, 2 tahun 3 tahun terbentuk ya. Itu sama aja bohong ya. Tapi kita lihat ke belakang teman-teman di sini. Saya sudah buka nih ya situs. Nah, di sini teman harga Bitcoin pertama kali. Di sini harga Bitcoin saat pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi adalah US $0 teman. Gak sama, nggak ada harganya ya. Begitupun Pi Network di awal-awal ya, mungkin di awal kemunculannya baru 10 juta pionir ya, baru 15 juta pionir. Ini gak ada harganya teman. Mungkin saat ini pun di market ya nggak ada harganya karena belum listing ya untuk Pi Network ini. Nah, kita sandingkan Pi Network ini, Bitcoin ini dengan Bitcoin dulu waktu kemunculannya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Coba kita buka lagi. Berapa harga Bitcoin saat pertama kali diciptakan? Nah, ini ada ya teman-teman ya. Kita lawankan nih Bitcoin dulu waktu kemunculannya dengan saat Bitcoin pun saat kemunculannya, itu baru fairnya. Jangan sandingkan Bitcoin sekarang dengan Bitcoin sekarang ya, itu ngaco ya, bahkan seimbang. Nah teman, di sini kita bisa baca nih teman-teman. Nah ya, Nakamoto mengakui bahwa ia memulai proyek Bitcoin pada tahun 2007 ya. Namun ia baru mempublikasikannya pada tahun 2008 dalam laporan berjudul The Cryptography Mailing List ya. Nah, ya kita langsung aja teman ke pergerakannya ya. Nah, lihat teman, dari tahun 2007 nih ya waktu diciptakan. Sejak mulai dipergunakan sebagai alat tukar, harga Bitcoin pertama kali tak lebih dari $1 per keping teman-teman ya. Nah, kan? Nah, teman. Jadi pada di awal kemunculannya tahun 2007 nih, dia sampai berapa teman-teman? Nah, pada nilainya pada tahun 2012 naik sedikit sekitar 5 sampai $7 per keping. Ini berapa tahun nih? 5 tahun kan, dari 2007 ke 2012. Seperti yang kita tahu nih, banyak memang sudah pada tahu mungkin ya, Bitcoin dulu ada seseorang yang menukarkan 10.000 Bitcoin dengan 2 buah pizza saja kan. Itu kalian silahkan nilai aja sendiri berapa harga Bitcoin dulu di waktu kemunculannya. Nah, sekarang di Pi Network, di Bitcoin ini sudah ada barter kan, bisa dipergunakan untuk membeli sebuah Android. Nah, 400 Pi untuk sebuah Android ya, yang harganya 2 juta. Nah, kita tinggal kalikan aja nih berapa harga sebuah koin Pi saat ini.
justru disandingkannya harus dengan Bitcoin dulu waktu saat kemunculannya ya. Nah, menurut saya Bitcoin pun memerlukan waktu teman ya untuk sampai sejauh ini. Kita lihat kan perkembangannya dari tahun 2007 mulai diciptakan, 2012 nilainya naik sedikit katanya ya, 5 sampai 7 dolar per keping ya. Kemudian 2017 nilainya sempat melonjak dari 100 dolar nih per keping ya. Jadi memang yang membesarkan Bitcoin dulu pun ya memang komunitas teman-teman ya. Komunitas semakin besar akan terbentuk harga ya, maka setelah terbentuk harga maka masuklah para vendor, para investor ya untuk menggunakan Bitcoin ini. Dan di P-Network pun ini kita sebetulnya tinggal menunggu saja teman-teman. Kita sudah punya modal yang cukup besar, yaitu komunitas yang cukup besar, dan Pi pun sebenarnya sudah bisa digunakan ya, karena kan di luar negeri pun sudah ada berbagai macam vendor, investor, itu baik restoran, hotel yang menggunakan pembayaran menggunakan Pi ini ya. Begitupun di Indonesia ya sudah terjadi barter barang teman-teman, Android ya, seperti yang saya ulas di video sebelumnya, Android ditukar dengan Bitcoin, itu sudah ada, sudah terjadi barter. Jadi intinya sudah bisa digunakan, tinggal mungkin menunggu listing teman-teman ya. Seperti Bitcoin pun kan dulu di awalnya tidak langsung listing ya, dia transaksinya peer to peer dulu, membeli sepotong pizza dengan sekian ribu Bitcoin, itu kan peer to peer dulu, tidak langsung lantas 2 tahun setahun 2 tahun kita langsung muncul ke listing, enggak kan. Jadi ekosistem dulu, komunitas dulu yang mendukung, yang semakin besar, nah baru setelah itu vendor masuk, investor masuk, baru bisa listing di exchange teman-teman ya. Jadi kita harus bandingkan secara fair ya antara Bitcoin dulu waktu kemunculan dengan P-Network saat ini kemunculan, baru itu adil ya, head to headnya. Sebenarnya kasus sangat-sangat sama temannya. Ini saya berharap juga memang Pi ini memerlukan waktu seperti halnya Bitcoin dulu, memerlukan waktu untuk membentuk ekosistem, membesarkan lagi komunitas, dan nanti harga akan terbentuk dengan sendirinya ya. Justru saat ini kita menunggu yang jauh lebih penting ya, yaitu KYC dan open mainnet. Tentunya open mainnet ini menunggu nanti mungkin sebagian besar udah lolos KYC, baru akan open mainnet, dan di sanalah kita akan menunggu para vendor, investor besar yang siap menggunakan Bitcoin ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja informasinya. Mudah-mudahan yang menebarkan atau menyebarkan ya berita-berita negatif ya silahkan ya, kalian kalau memang masih mendukung Pi ini dan berharap itulah, silahkan klik petir terus, berkontribusi terus. Dan bagi kalian yang memang sudah tidak mendukung nih, kalau mungkin kalian kira sia-sia saja, silahkan saja uninstall ya aplikasi Pi-nya di HP kalian. Jangan bikin gaduh, jangan bikin ribut ya, karena toh kita punya keyakinan masing-masing ya. Kita tinggal menunggu hasilnya saja, waktunya akan menjawab teman-teman ya. Tentunya para pionir pun ini menentukan masa depan Pi di masa depan ya. Itu aja informasinya, dan saya lagi tekankan untuk para pionir di luar sana, kalian yang masih semangat, masih yakin, terus aja berkontribusi. Dan bagi kalian yang mungkin yang para nyinyir yang sudah tidak yakin, atau mungkin ya sudah mungkin nih ya, mungkin merasa dibohongi ya, silahkan aja uninstall aplikasinya dan tinggalkan, lupakan Pi ini ya. Jangan bikin gaduh, apalagi mengadu domba antara pionir-pionir di Indonesia ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk terus dukung ya channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita kawal terus nih Pi sampai mana nih ya. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita semua berada di bisa menikmati hasil dari buah kerja keras kita ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.